Bismillahirrahmanirrahim. Halo historian semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Masjid Cordoba. Masjid Cordoba ini berdiri di atas bekas kuil penyembahan Dewa Janus pada masa Romawi. Kemudian berubah menjadi sebuah gereja yang bernama Gereja Santo Vicen pada masa Visigoth berkuasa. Setengah area bangunan dijadikan masjid untuk kaum muslimin dan setengahnya lagi tetap menjadi gereja. Kemudian pada tahun 170 Hijriah atau bertepatan pada tahun 787 Masehi, Muhammad Ad-Dakhil membeli area gereja seharga 100.000 dinar emas. Muhammad Ad-Dakhil mengerahkan segala kemampuannya untuk menjadikan Masjid Cordoba ini sebagai masjid yang megah dan menjadi terbesar di dunia pada saat itu. Selanjutnya, pembangunan masjid dilanjutkan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Setiap khalifah memberikan suatu hal yang baru pada pembangunan masjid. Hisham putra Ad-Dakhil membangun menara masjid. Kemudian, Abdurrahman bin Hakam menambahkan 2 ruangan di dalamnya. Selanjutnya, Amir Abdullah membangun sebuah jalan yang menghubungkan antara masjid dengan istana raja. Abdurrahman An-Nasir mengubah menara pertama menjadi menara yang lebih tinggi. Hakam Al-Muntasir membuat mihrab ketiga beserta kubahnya dan di pinggir membuat ruangan untuk pegawai masjid. Kemudian Mansur bin Abdul Amir memperluas masjid secara signifikan. Sebagai sebuah masjid tempat muslim beribadah, Masjid Cordoba memang tinggal sejarah. Tapi sebagai bangunan dan arsitektur, ia masih tetap berdiri dengan kokoh. Secara fungsional, Masjid Cordoba sudah dialihfungsikan menjadi gereja. Tapi, arsitektur bukanlah ruang statis. Masjid Cordoba ialah bukti gemerlapnya cahaya kejayaan Islam di Spanyol. Panjang bangunan ini adalah 180 depa. Separuhnya dibuat beratap dan separuhnya lagi dibuat tak beratap. Kemudian jumlah lengkungan yang beratap ada 14. Tiang-tiangnya secara keseluruhan ada 1000 tiang. Jumlah penerangannya yang paling besar mencakup 1000 lampu dan yang paling kecil mencakup 12 lampu. Seluruh kayunya berasal dari pohon cemara tertusi. Besar pasaknya 1 jengkal kurang 3 jari. Panjang tiap pasak adalah 37 jengkal. Antara satu pasak dengan pasak yang lain dipasang pasak yang besar. Dalam mihrab terdapat mozaik yang dilapisi emas dan kristal. Di 2 arah mihrab ada 4 tiang, 2 hijau dan 2 violet yang condong ke warna hijau. Di bagian ujung dipasang kumpulan marmer yang dihiasi dengan emas, lazuardi dan warna-warna lainnya. Mihrab juga diliputi dengan kayu yang diukir dengan menakjubkan. Di sebelah kanan mihrab terdapat mimbar paling indah yang terbuat dari kayu eboni, box dan kayu untuk wangian. Mihrab ini dibuat selama 7 tahun dan dikerjakan oleh 7 orang ahli selain tukang pembantu. Kemudian bila melihat ke atas, di atap terdapat bermacam-macam seni ukir yang antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Dengan kombinasi warna merah, putih, biru, hijau dan hitam celak. Luas tiap-tiap penyusun atap adalah 33 jengkal. Antara satu tiang adalah 15 jengkal, bagian atas dan bawah tiang terbuat dari batu marmer atau pualam. Di sebelah utara mihrab terdapat gudang yang di dalamnya ada beberapa macam wadah yang terbuat dari emas, besi, dan perak yang berfungsi untuk tempat nyala lampu setiap malam ke-27 bulan Ramadan. Di gedung ini juga terdapat mushaf besar yang hanya dapat diangkat oleh 2 orang karena saking beratnya. Kemudian di dalam mushaf itu terdapat 4 lembar mushaf yang ditulis langsung oleh Utsman bin Affan. Di sebelah kanan mihrab dan mimbar adalah pintu yang menuju ke istana di antara 2 dinding masjid dalam bentuk lorong yang beratap. Keseluruhannya ada 20 pintu yang dilapisi dengan tembaga yang berkilau. Dengan setiap pintu terdapat 2 gagang pintu. Daun pintu dihiasi dengan beberapa butiran yang terbuat dari batu bata merah yang ditumbuk dan berbagai macam hiasan. Di sebelah utara masjid terdapat menara yang teknik arsitekturnya sangat indah.
yang ketinggiannya mencapai 100 hasta. Adapun tempat muazin azan ada di menara di ketinggian 80 hasta. Kemudian dari tempat azan hingga ke ujung yang paling atas ada 20 hasta. Tampilan luar menara dilapisi dengan batu lunak yang diukir dengan ornamen-ornamen dan tulisan-tulisan. Dalam setiap bagian dari 4 arah lingkaran menara, terdapat 2 buah lengkungan yang dibuat dengan batu marmer. Di samping menara terdapat ruang dengan 4 pintu tertutup yang digunakan oleh 2 muazin setiap malam. Di atas ruangan terdapat 3 wadah minyak yang terbuat dari emas dan 2 perak dan daun tumbuhan lili. Wadah yang paling besar mampu memuat 60 liter minyak. Nah, melihat peninggalan peradaban Islam ini harus menjadi motivasi untuk umat muslim di dunia untuk bangkit dan lepas dari keterpurukan, serta melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.